Selamat datang dan selamat malam Sobat RAI. Kembali lagi di ini narator dari Rumah Horor Indonesia menjumpaikan lagi untuk membacakan sebuah cerita horor di malam hari ini. Dan cerita hari ini kita akan bicara tentang seorang hantu yang cantik gitu ya, atau tepatnya sosok hantu yang cantik penunggu jembatan. Oke, inilah dia, si cantik penunggu jembatan. Malam itu pertama kalinya Adi pulang tidak biasanya, agak kemalaman. Biasanya ia sampai di desanya sebelum maghrib. Namun karena di terminal ada demo supir bus, maka tidak ada satupun bus yang bisa ditumpanginya untuk pulang. Mau tidak mau dia harus pulang dengan jalan kaki. Padahal jarak yang ditempuh sekitar 5 km. Ya buat anak zaman sekarang atau orang zaman sekarang nih, 5 km jalan tuh termasuk jauh gitu ya. Sialan, jalannya gelap lagi. Mana perut sudah lapar. Jalannya agak cepat biar segera sampai ke warung pojok. Ngopi lumayan nih, gumam Adi sambil membayangkan nyeruput kopi di warung pojok desa terdekat. Dengan langkah panjang dan cepat, Adi berjalan sambil sesekali menengok jam tangannya yang waktu itu sudah menunjukkan pukul 20.00. Lah, apes, kok warungnya tutup? Ya nih, gerutu Adi tak habis-habisnya. Kalau gini bisa mati kehausan nih. Potong jalan apa gitu ya. Tapi hutan karet itu serem juga. Cuek lah, mana ada hantu berani gangguin aku, sesumbarnya. Akhirnya dengan perasaan takut, Adi mengambil jalan pintas melewati jalan setapak di tengah perkebunan karet. Perkebunan karet itu terletak di seberang desa Adi. Namun sebelum melewatinya harus melalui beberapa petak sawah dan menyeberang sungai kecil. Tumben malam ini kok sepi ya? Mungkin karena ada hajatan nanggap wayang di desa Kulon, gumamnya lagi. Sesekali Adi bersenandung dan bergumam ngomong sendiri, sekedar untuk menghilangkan rasa takutnya. Menurut cerita orang kampung, hutan karet itu cukup angker. Sering ada suara-suara menakutkan dari rimbunan pohon di sana. Memasuki hutan karet, tak hentinya mulut Adi komat kamit melayangkan doa-doa untuk menenangkan dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Adi mulai melihat ada cahaya lampu rumah. Syukurlah, akhirnya sampai juga di desa tetangga, pikirnya. Tapi siapa itu? Gumamnya. Terlihat seorang wanita berjalan sendirian melewati jembatan sambil menggendong bakul. Siapa ya? Mungkin juga penjual kacang godok yang mau jualan di wayangan. Tapi boleh juga nih, buat sekedar ngisi perut daripada dari tadi keroncongan terus, pikir Adi. Karena dia memang masih harus melewati satu desa lagi untuk sampai ke rumahnya. Mbak, jualan kacang ya? Saya beli ya, ujar Adi pada wanita itu. Wanita itu berhenti dan meletakkan bakulnya di tanah, lalu membuka dan menyerahkan sebungkus kacang yang masih mengepul itu. Ngomong-ngomong, Mbak mau jualan di tempat hajatan itu ya? Apa tidak kemalaman lewat sini? Tanya Adi. Wanita itu pun cuma senyum-senyum saja, tanpa bicara sepatah kata pun. Tidak ada yang aneh sih, tapi tiba-tiba bulu kuduk Adi merinding. Dan sepertinya tercium bau-bauan yang wangi. Hati-hati loh mbak, saya rada merinding juga pas barusan lewat kebun karet, ujar Adi seraya memberikan uang 1000-an pada wanita tersebut. Tiba-tiba saja ada angin dingin berdesir, diiringi tawa cekikikan pelan dari mulut wanita cantik itu. Aku takut mas, temani aku yuk, ucap wanita itu dengan suara serak seperti suara nenek-nenek yang sedang makan sirih, disusul dengan tawa cekikikannya. Spontan Adi kaget dan gemetaran seluruh tubuhnya. Mau teriak, tapi tidak bisa. Akhirnya saking kaget dan takutnya, dia pingsan di tempat itu.
Keesokan paginya, Adi sudah berada di balai-balai rumah penduduk desa setempat. Dia dikerumuni banyak orang. Kasih minum, kasih minum. Dia sudah sadar tuh, ujar salah seorang bapak yang bernama Pak Panut. Nak, tadi kamu ditemukan oleh warga pingsan di dekat jembatan. Kamu kenapa? Tanya salah seorang warga. Belum sempat Adi menjawab, tiba-tiba datanglah ayah dan ibunya Adi yang diberitahu oleh warga yang mengenal Adi sebagai anak dari Pak Pardi, warga kampung sebelah. Kenapa kamu, Dik? Kok semalam tidak pulang? Malah tidur di sini? Tanya ibunya cemas. Tidak apa-apa, Bu. Dia cuma ditemuin Mbak Yu yang menunggu sungai, ujar Pak Panut menjelaskan. Ternyata Adi disapa oleh Mbak Yu. Demikianlah orang kampung biasa memanggil sosok wanita penunggu sungai dan jembatan desa itu. Namun Mbak Yu tidak pernah membuat celaka, hanya sebatas menggoda. Kapok deh. Sejak saat itu Adi tidak berani lagi pulang malam sendirian. Oke Sobat RAI, itu akhir dari cerita kita malam hari ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang ingin dibacakan di sini, silakan kirimkan ke denny.tristanto1104@gmail.com. Semoga kalian terhibur. Selamat malam, selamat beristirahat.